Oke guys, setelah kita lihat game pertama dimenangkan sama Alter Ego dengan meta hyper carry, lagi-lagi hyper carry guys ya. Sampai bosen guys gue ngeliat tuh 2 buff MM itu kayak gimana ya? Mungkin yang bisa lawan ya hanya MM dengan 2 buff juga guys. Jadi kalau kita lihat di game sebelumnya, game itu bisa panjang karena sama-sama menggunakan meta yang sama gitu. Tapi kalau misalkan apa ya? Kayaknya selain lawan RRQ, gue nggak pernah lihat di MPL yang bisa ngebalikin meta itu sih guys. Selalu kayak early game pasti kebantai dulu ya. Mungkin kalau misalkan hoki ya di late game bisa ngebalikin lagi. Dan RRQ bisa melakukan itu guys ya. Tapi kita bakal lihat di sini hal apa yang akan dilakukan di sini daripada Onyx dan juga Onyx ya guys ya. Soalnya tadi kita lihat Onyx ngeban Lancelot ya, lucunya. Apakah mereka bakal ada yang menggunakan Lancelot kali ini? Dan kita bakal lihat Harit di Shadow Pick untuk yang pertama kalinya di sini. Untuk Alter Ego, apakah bakal di-pick? Ya, kayaknya nggak bakal. Kayaknya mereka lebih memilih kayak apa ya, ngambil Digi, mungkin ngambil Parsha, atau ngambil Valir mungkin. Ya, jadi kita bakal lihat di sini kombinasi-kombinasi lagi yang berbeda. Cewek tadi tentunya dengan Harit nggak bisa terlalu banyak bergerak ya karena dia hanya mendapatkan 1 buff, dan kita bakal lihat di sini Onyx sepertinya akan bermain kembali dengan hal yang mereka sudah ngerti ya, apa mereka sudah bisa. Drian mungkin kembali akan memainkan support di sini ya, dan cewek akan sebagai solo carry-nya di sini. Dan sepertinya mereka bakal melakukan hal itu karena mereka belajar anjing nih ya. Tadi gue tuh ketemu Alter Ego ya, dia benar-benar pakai meta kayak gitu, setiap kali fight mereka selalu menang. Kali ini kita bales lah, kita pakai cara itu juga gitu. Mungkin kayak bilang, ini takutnya penonton bosen tadi, jadi kita pakai ini. Sekarang kita bakal pakai cara biasa lah biar kita menang, cari menang aja katanya kan. Dan di sini Cassius udah ngamanin Parsha, Valir masih kebuka kalau mereka mau dapat tambahan damage lagi. Soalnya kalau misalkan Parsha dicampur Valir itu emang buat early game tuh enak banget menurut gua ya. Dan di sini Nana yang akan menjadi pilihan karena biasa kalau satu udah ngambil Digi, satu harus ngambil Nana gitu. Entah kenapa tuh guys ya, karena mereka mungkin skillnya sejenis ya, walaupun kayak dari sisi protection lebih kuat ke arah Digi, tapi Nana tuh dari sisi ofensif lebih kuat ya. Pada saat kayak lu mau ngegeng itu bisa kayak lo score ultinya ngasih efek slow, terus ngelambatin area, itu enak banget. Dan Uranus akan diamankan di sini untuk seorang Sasa sepertinya. Dan di sini gue berharap Drian akan memainkan satu support lagi. Mungkin Valir. Di sini Valir sih kemungkinan besar bakal di-ban sama Alter Ego. Kalau Valir nggak di-ban, bisa jadi di sini Valirnya bakal diambil. Dan Cloud di sini yang bakal di-ban Alter Ego. Entah kenapa nih dari tadi Alter Ego untuk di-ban ketiga ini suka banget nge-ban Cloud ya. Sepertinya cewek udah nge-spam Cloud ya mungkin dari kemarin-kemarin. Dan kita akan melihat di sini satu ban terakhir ya. Kalau dari Alter Ego sendiri kayaknya damage magicnya sudah mulai cukup ya dengan ada Nana sama Parsha. Gua nggak yakin mereka akan ngambil Valir lagi. Tapi kalau dari sisi Onyx mungkin banget di sini masih untuk ngambil Valir. Jadi kalau misalkan mereka ngambil Valir, mereka harus pikir apa yang harus di-ban dari sisi Alter Ego guys ya. Dan Johat di sini akan di-ban dan sepertinya mereka akan ngambil Valir. Valir atau Bruno dulu. Enggak, Valir dulu mestinya guys ya. Kalau mereka mau main kayak gini. Dan yang mereka pilih adalah oh, masih ragu-ragu nih guys ya. Tiam di sini bakal main, nggak ada Celi Boy. Kemana Celi Boy guys ya? Penasaran gue guys. Coba komen di bawah guys yang tahu si Celi Boy itu kemana guys. Kaja di sini win rate-nya cukup tinggi sendiri. Wah, bakal ada Kimi guys ya di sini ya. Kimi yang bakal diamankan di sini sepertinya. Kimi kombinasi sama Digi ya, apa istilahnya tuh kombinasi zaman dulu ya. Kita bakal lihat apakah di sini Kiminya kayaknya nggak ngebuff nih. Ya, feeling gua nih Kiminya bakal ngerusuh terus, pakai flame shot juga. Jadi flame shot ini Kaja, Digi sama Kimi. Kaja, Kimi, Digi ya bakal pakai flame shot. Terus akan membiarkan kayaknya mungkin farming. Dan ini sebetulnya mereka bisa aja ya gunain misalkan Hayabusa gitu ya untuk berada di apa ya, ngambil 2 buff tapi solo lane seperti yang dilakukan tim-tim Filipina ya. Tapi nggak tahu apakah di sini, pokoknya kayak gini ya, selalu ada meta, ada yang bisa menyempurnakan, ada yang bisa memodifikasi sesuai sama musuhnya juga pick apa gitu guys. Jadi di sini kita belum tahu apa yang bakal di pick. Di sini kalau dari jarak jauh sendiri udah ada Kimi sebenarnya. Jadi kalau misalkan mereka ini, kalau Hayabusa itu agak tebal sih ya daripada ini. Hayabusa sebetulnya masih bisa, Hellcard juga sebetulnya masih bisa kalau mereka mau main Hellcard di sini. Karena buat ngambil itu Hellcard itu enak banget tuh buat ngambil siapa namanya, Parsha itu enak banget guys. Jadi sementara kayak Kiminya tuh sibuk nembakin dari jauh, Hellcard-nya masuk ke belakang, itu juga bisa menjadi ide ya. Tapi Hellcard-nya harus dikasih buff sih.
Dan mungkin Hellcatnya yang 2 buff itu juga bisa jadi pilihan mungkin bermain assassin, karena sekarang emang kalau metanya itu nggak MM dikasih 2 buff ya assassin yang dikasih 2 buff guys, dan itu bisa lumayan gila. Dan di sini kita akan lihat adanya pick Cecilion daripada Onyx sendiri, dan kita bakal lihat di sini bakal ada 3 flame shot sekaligus. Oh enggak, sepertinya hanya 2 flame shot. Di sini cewek akan bermain Cecilion dan bakal ada Kimi di tangan Drian. Jadi di sini mungkin yang bakal hard carry-nya adalah Drian. Gue nggak tahu Cecilion ini seberapa punya potensi untuk dibawa ke late game, tapi setahu gue emang dia harus late game sih. Karena awal-awal tuh mananya boros banget. Jadi kita tanpa panjang lebar kita langsung lihat saja ke dalam in game-nya. Oke, kita lihat di sini Onyx bakal menggunakan Sasa di bagian bawah, sementara Kimi, Digi, Kaja, Cecilion di tengah ya, main satu kampung di sini ya. Cewek dan Rasi yang akan menggunakan ini ya guys. Ini gue di sini bakal lebih berkonsentrasi ke arah cewek guys ya, karena gue di sini pengen mengerti cara main Cecilion itu di mode mode turnamen tuh kayak gimana guys. Karena gue tuh selalu main Cecilion, gue berasa kayak ngebuffnya tuh agak sedikit susah ya, jaraknya tuh harus benar-benar jauh. Dan kita lihat akan dirusuh sepertinya di sini. Oh nggak, Parsia cuma datang-datang doang guys. Daripada Yam, nggak ada flame shot juga tuh, lihat ya. Ceweknya tuh harus berdiri jauh banget, jadi kayak dia tuh ngebuff sendiri nggak bisa, harus di TB-in sama siapa namanya, Kaja kayaknya ya. Soalnya kayak selalu dia ada jarak gitu kan. Kalau misalkan jaraknya terlalu dekat, kayaknya skillnya tuh nggak on point semua gitu. Wow, gila, 2 flame shot di situ, hampir saja daripada Cecilion itu benar-benar sekarat. Dan kita bakal lihat sepertinya akan recall ya, gara-gara flame shot. Bayangin ya, 2 flame shot bikin recall tuh benar-benar rugi loh. Kalian bayangin di early game yang saat-saat kalian tuh seharusnya tuh ke Kelomang dapetin objektif apa ya, tapi kalian malah harus balik karena dikenain 2 flame shot, kan nyebelin banget. Kita bakal lihat di situ langsung diamankan sama Ermici. Di situ dia benar-benar tahu kemampuan daripada Terizla gimana untuk ngedapetin gold buff-nya, dan kita lihat di situ akan diberikan ke seorang Maungzi. Maungzi di sini sepertinya bakal mengambil 2 buff ya guys ya. Dan kita lihat Cecilion di sini bakal benar-benar ngejaga jaraknya mestinya dalam team fight. Langsung ditargetin aja di situ daripada Ayam, tapi masih bisa bertahan. Cewek di sini sepertinya harus mengamankan item-item kritikalnya daripada Cecilion ya. Mungkin ngamanin apa sih, tongkat yang warna kuning itu, gua sampai lupa namanya guys. Saking udah nggak pernah dibuat lagi. Terus mungkin nanti bikin wow gila, cewek bakal langsung masuk ke arah belakang. Apakah bakal di flame shot? Flame shot di situ diamankan. Cassius juga bakal dicoba dibunuh, tapi kita lihat masih ada efek daripada ini guys ya, daripada Nana di situ. Dan Murphy di sini bakal datang dari belakang dan cewek bakal agak sedikit terjepit. Harus mundur, kita lihat benar-benar Murphy ngarahnya ke salah seorang cewek. Di situ diamankan 1 kill, tapi kita lihat flame shot daripada Parsia di situ mengamankan last hit untuk seorang cewek. Dan di sini Cecilion terbukti bisa bermain agresif juga di awal, dan gue yakin di sini sebetulnya karena dia ngebuff ya, Driannya di sini buffnya merah 1, di situ juga ceweknya pakai buff, jadi mereka bakal bikin Cecilionnya jadi di akhir. Dan tapi di sini sepertinya combo Cecilion Carmilla tuh belum digunakan ya, masih ya udah Cecilion doang gitu, nggak pakai Cecilion Carmilla guys. Dan kita lihat di situ bakal diamankan sama seorang Ermici, lagi-lagi timing yang tepat daripada seorang Onin untuk mendapatkan gold buff di sisi bawah. Dari sini Sasa sepertinya bakal ketinggalan ya kalau dari sisi farming sendiri. Parsia di situ mendapatkan Kaja. Dan Kaja harus mati di situ, flame shot ke arah seorang Rasi. Rasi harus berhati-hati di sini. Cecilionnya sedang mendapatkan buff biru, tapi kita lihat Terizla daripada Onin akan datang dan siap mengganggu di situ. Kita lihat apakah berhasil diambil. Cewek di sini nggak ada yang ngebukain map sama sekali. Agak sedikit susah di sini. Rusuh daripada seorang Onin. Kita lihat cewek masih punya kemampuan untuk mendapatkan ulti dan memberikan efek slow, tapi kita lihat skill 2-nya nggak kena. Jadi harus bisa membiarkan seorang Onin untuk pergi gitu aja. Uranus sudah melakukan cut creep di situ, jadi bisa meninggalkan lane-nya, mungkin ngebukain di sisi tengah ya. Dan kita bakal lihat di sini bakal rusuh sama anak-anak Onyx di bagian atas di sini, anak-anak Alter Ego. Maungzi mendapatkan 2 buff, tentunya mempunyai advantage di sini untuk setiap kali team fight, karena dia tuh damage-nya pasti sakit banget ya dengan adanya buff merah. Selama buff merah di sini belum di nerf, menurut gua meta-meta kayak gini bakal terus bermunculan ya. Jadi salah satu mungkin kalau kalian nggak mau ngelihat meta kayak gini lagi, mungkin ya salah satunya buff merahnya di nerf ya. Kalau nggak mungkin flame shotnya di nerf. Itu bakal mungkin bakal bisa kayak gini juga, tapi lebih santuy gitu mainnya. Kalau sekarang tuh benar-benar kayak kalau dengan adanya banyak flame shot itu kayak flame shot musuhnya pulang ya. Itu benar-benar kayak ngorong ngidul gitu mainnya guys. Suka-suka dia guys.
Dan kita lihat di sini dari sisi turret sendiri Alter Ego lebih memimpin ya, karena dia emang menggunakan apa ya, meta hyper carry di sini. 2 kali kita lihat Onyx bermain dengan normal, cukup normal 2 kali. CW langsung bisa diamankan. Kita lihat Cecilion nggak punya kemampuan buat escape pada saat dia nggak bisa menjaga jaraknya. Terkena apa ya, ulti daripada Parsha, karena flame shot tuh langsung mati guys ya, dia nggak bisa kabur istilahnya. Dan kali ini kita lihat Sasa bakal motong terus di sini. Fun fact, dari total 71 game di season 5, hanya 3 game saja yang selesai dalam waktu kurang dari 10 menit. Wow, gila ya, cuma 10 menit itu cuma 3 game guys. Dan 2 game itu, tadi 1 game ada tuh game tercepat ya, berapa menit? 7 menit, paling cepat 7 menit kalau nggak salah ya selama ini. Kita lihat Mauzi, cuekin aja guys, Sasanya didiemin aja guys. Dia nggak peduli sama sekali, jir. Jadi kayak Sasa di situ, oh ada Sasa ya, udahlah diemin aja gitu kan. Dan Drian di sini yang bakal mendapatkan turret di bagian atas. Mereka mencoba untuk berkumpul bersama di sini. Karena Kimi bisa memberikan apa ya, damage di arah jauh, dan cewek di sini harus hati. Cewek tuh lihat ya. Cewek itu selalu dihajar terus guys ya. Pokoknya dia selalu begitu lewat di flame shot, di ulti Parsha, diapain semuanya keluar buat seorang cewek. Cassius di situ akan ulti ya, tapi seorang Rasi masih bisa untuk escape di situ. Tamus akan ada berada di bagian belakang di situ untuk mengeroyok. Sementara kalian lihat sendiri ya, bagaimana seorang Sasa ini dicuekin abis-abisan, nggak ada yang peduli bahkan sama dia ya. Lu lewat ya udah, lu lewat aja. Lu mau clear, lu mau ngapain sih? Lu cuma bisa clear doang gitu. Lu nggak bisa ngancurin turret gue juga. Jadi sepertinya itu yang dipikirkan ya. Bener-bener kayak Mauzi tadi, Cassius di bawah rame-rame, ada Sasa ya udah lewat aja gitu guys ya. Mereka nggak peduli pukul-pukulin itu. Yang penting objektifnya ya, setiap kali ada yang lewat flame shot, Parsianya ulti ya, dan Sinananya ulti juga. Rasi di sini mencoba diamankan, tapi kita lihat Lord Goff apakah bakal menarik seorang di sini. Murphy di sini bisa ditarik sebetulnya guys, nggak ditarik. Flame shot yang bagus sekali daripada seorang cewek di situ. Cewek walaupun kita lihat dari tadi kayak diharas banget 2-2-3, Drian di sini masih dengan KDA yang sempurna guys ya, tanpa adanya mati. Dan kita lihat Uranus sama Terizla benar-benar melakukan tugasnya ya. Ini kayak hero-hero sampah ini bakal masuk ke dalam base nih. Ini lihat nih. Sasa bakal mencoba dapetin stacknya terus. Masuk base aja Sasa, udah tuh potong tuh dual lane tuh ya. Tapi mereka butuh farming sih masalahnya. Soalnya mereka juga butuh cewek ya, mereka butuh cewek farming, mereka butuh juga daripada seorang Kimi buat farming, makanya mungkin nggak dipotong ke dalam. Dan kita lihat di situ Ermici bakal TB-in, tapi kita lihat damage daripada cewek cukup sakit, tapi kita lihat tiba-tiba ada Molina yang sangat mengganggu. Sasa mencoba di damage, tapi masih ada Regen yang cukup baik. Dan kita lihat di situ yang mati berkali-kali adalah Rasi ya, kita lihat ya, selalu diharas, selalu dirusuh. Mauzi akan bergerak ke arah bawah. Di sini kalau sampai Sasa maju-maju, mungkin Mauzi bakal berniat untuk ngebunuhnya, karena mungkin di sini damage Mauzi udah cukup besar. Dan yang kita lihat bakal diamankan itu adalah turretnya guys ya. Mereka nggak gitu peduli sama Sasa. Ya udahlah, terserah lah. Istilahnya gini ya, Uranus tuh lo mau farming, farmingnya mau segendut apa sih gitu kan. Jadi ya udah biarin aja. Yang penting gue dapetin turretnya, lo pergi gitu. Dan kita lihat di sini cewek lagi-lagi akan menjalankan ultinya. Nggak sakit di situ, kita lihat ke arah seorang Murphy. Murphy menggunakan Tamus. Ya belum ada damage daripada seorang cewek yang bisa bener-bener apa ya istilahnya, ngeburst. Ermici di situ akan langsung mendapatkan cewek, ditarik ke dalam, bakal mati di sini seorang Ermici. Agak sedikit terlalu percaya diri di situ, bisa mengamankan mungkin seorang cewek, langsung lompat begitu aja, tapi malah ditarik sama Kaja. Mauzi di sini masih santuy-santuy aja farming guys, bener-bener kayak yang lain itu pokoknya rusuh, gue farming guys intinya. Pada saat gue mau ngekill, gue ngekill. Pada saat gue mau ngerusuh, gue ngerusuh gitu. Pada saat gue mau ngejanggal, gue ngejanggal. Pokoknya jangan ada yang ganggu gue. Kita lihat di sini Mauzi seperti bermain lebih kayak apa ya? Main sendiri, terus kayak farming di jungle orang, asal lewat, clear. Yang penting ngedorong. Dan di sini susah banget sih Onyx buat comeback kalau kayak gini ya. Mereka harus kayak benar-benar mengandalkan di sini. Gue belum lihat di sini Cecilion memberikan damage yang sakit banget ya. Kimi juga kayak damage-nya kayak walaupun 3-0 di sini kayak masih tik gitu ya, belum bisa ngebunuh Terizla dengan cepat, karena kita tahu sendiri kayak Terizla tuh buat di mana. Wah, apa yang dilakukan sama Lord Goff di situ? Dia maju sepertinya maju ke arah tembakan Mauzi dan langsung bisa diamankan. Lord Goff di sini bukan dalam performa terbaiknya, tapi kita lihat di situ bintang terakhir mengejar Mauzi, di cover sama seorang Nana yang lagi ngetem sepertinya ya, supaya di situ Mauzinya nggak mati. Dan kita lihat di sini Murphy lawan Sasa, sepertinya Murphy bakal sedikit kesulitan dan bakal kasih stiker sebelum dia mati ya. 1 lawan 1, perhitungan yang buruk daripada Murphy di situ. Dia nggak harus mati, tapi dia lebih memilih untuk kontes terus ya, karena mungkin
Ya itu guys, itu masalah perhitungan sih ya. Kalau misalkan kalian hitung-hitung hero kalian masih kalah, tapi kalian paksa gas, itu namanya kalian salah hitung guys. Sini cewek bakal lagi-lagi mengeluarkan. Ini Cecilion ini mungkin ya, feeling gue sih semakin late game semakin kuat ya guys. Gue belum pernah lihat sih sampai late game apa nih Cecilion. Cuma kalau awal-awal ya yang gue tahu buffnya susah, itu udah pasti. Tapi kalau misalkan ntar dianya sekuat apa, itu gue belum pernah merasakan guys. Sasa di situ akan motong terus ke bawah. Lu lihat tuh, lu lihat ya Mauzi itunya ya. Benar-benar sakit banget. Lord Goff di sini akan menarik. Sepertinya di sini Mauzi agak sedikit terlalu overcommit. Ermici bakal dibukain di situ, kita lihat sama seorang Lord Goff. Dan Murphy di sini akan mencoba mendapatkan Rasi, langsung dimajuin ulti di pop up di situ. Kita lihat damage daripada Parsia nggak bakal masuk karena emang jaraknya nggak cukup. Sementara Sasa di sini akan memanfaatkan kesempatannya untuk melakukan split push dan mendapatkan turret di bagian bawah dengan sangat baik di situ. Sini Yam tentunya nggak bakal mukulin juga seorang Sasa, males ya mukulin Sasa itu. Dan kita lihat di sini udah ada inisiasi ke arah Lord, dan kita lihat Tamusnya benar-benar nempelin seorang cewek di sini kalau boleh dibilang. Dan kita lihat di situ bakal ada ulti daripada Cecilion, tapi Cecilionnya nggak bakal terlalu berani untuk maju dan bakal dibunuh gitu saja. Satu persatu daripada anak alter ego di sini kita lihat mati. Sementara Onyx itu benar-benar ada yang TB-in ya. Sasanya ini benar-benar nyebelin banget ya. Tiap kali ada sesuatu dia maju di depan, ya darahnya kurang, regen lagi, dan itulah yang mengesalkan dari Uranus. Di sini Lord Goff akan mengamankan NOD sepertinya di sini untuk mencegah regen daripada Terizla juga. Dan mereka bakal rotasi lagi di sini cewek 326 dengan Cecilionnya. Ya mungkin ini salah satu Cecilion yang digunakan di di turnamen. Dulu sebelumnya pernah lah sekali sama Camilla, kalau nggak salah dimainin sama Aerowolf kemarin ya. Dan di situ lihat Cecilion akan lagi membunuh daripada Granger di situ. Granger walaupun kayak farmingnya keras banget di sini, tapi kita lihat banyak keculik dari Mauzi. Mungkin bukan game terbaik dia di malam ini ya, karena mungkin banyak banget keculiknya. Sasa di sini coba dicicil, kita lihat masih berani yang paling depan, nggak takut di situ mati daripada seorang Sasa karena dia punya regen yang bener-bener ini guys ya. Katanya udahlah deketin gua aja, gua nggak takut. Dan kita lihat di situ Parsia yang akan mengamankan. Sepertinya Lord sayang sekali daripada Onyx ya, dia hampir dapat tapi Yam bisa melasip dengan sangat baik. Cewek di sini masih maju terus mencoba mendapatkan seorang Ermici, tapi kita lihat ada seorang Yam di situ yang memberikan istilahnya ya, ngasih jarak gitu. Dan kita lihat Ermici bakal berhasil yang balik. Drian di sini mencoba mengejar bersama seorang Sasa, mengejar seorang Yam, tapi kita lihat wait bingung ya, ragu-ragu tuh ya, mau kemana. Murphy di sini bakal mencoba diamankan, masih bisa kabur, tapi kita lihat maksimum charge-nya akan mengenai daripada Murphy. Dan Cecilion sepertinya pengen ngebuff dulu di sini guys ya. Cecilionnya tadi berkali-kali dapetin Mauzi harus lebih hati-hati lagi di sini karena dia dia salah kayak satu-satunya damage yang benar-benar besar daripada anak-anak alter ego. Kalau sampai dia keculik itu kayak benar-benar kemampuan perang daripada alter ego tuh bisa dibilang hilang 50% gitu. Kita lihat ya cewek ya, benar-benar menjaga jaraknya. Emang karena Cecilion itu permainan hero jarak jauh bisa dibilang. Langsung ulti di situ kita lihat cukup dikombinasikan sama Kimi daripada Drian memberikan damage burst daripada sisi jauh ya guys ya. Kayak perang itu benar-benar harus menjaga jarak. Dan di sini tanpa adanya, mungkin kalau misalkan mereka punya Akai bakal teamfight-nya bagus juga di sini ya. Tapi di sini kita lihat Ermici bakal menjadi main sendiri di situ ya, hal yang tidak terlalu penting dilakukan seorang Ermici di situ di depan. Karena teman-temannya di belakang semua, dia juga nggak bisa melakukan apa-apa inisiasi terhadap terhadap turretnya. Tapi dia tetap melakukannya anyway guys ya. Emang kadang-kadang itu karena gatel gitu guys ya. Pengen gitu kayak ngerusuh. Wow, flame shot yang bagus daripada seorang Yam. Di sini Yam memang punya kayak insting binatang deh guys ya kalau bisa dibilang. Wow, ini juga insting binatang nih guys kiminya guys. Dan kita bakal lihat ya di sini, gue masih megang ke Onyx nih kayaknya nih ya. Ini kalau ada Onyx menang lagi berarti ada game ketiga nih. Ini gue pengen si Cecilion tuh menang gitu. Gue pengen lihat sampai dia tuh jadi terus kayak GG banget itu. Biar bisa jadi thumbnail guys. Aduh, Rasinya mati di combo. Kita lihat Cassius harus menyalakan pop up larinya dari meshnya. Dan sepertinya kematian Digi di sini bakal sia-sia. Mauzi sendiri kita lihat walaupun dia level 15 sudah mentok, itemnya juga sudah kayak tinggal satu lagi, tapi kita lihat dia mati 3 baru bunuh 1 guys. Jadi nggak terlihat terlalu bagus. Sementara Kiminya di sini juga farming dengan sangat baik 9.400, Cecilion di angka 8.000 ya, nggak terlalu kaya, tapi kita bakal lihat di sini semakin late game apakah bakal lebih optimal ya daripada seorang cewek dengan Cecilion ya.
Mungkin ini ada baik juga bikin Genius One sih ya daripada ini. Woods langsung dilempar di situ, Ermici bakal terjebak di sini. Kita lihat Cecilion mencoba untuk mundur karena kita lihat dia harus menjaga jaraknya benar-benar. Lord Goff bakal diamankan sama Yam. Yam di situ bakal mati sepertinya. Apakah bakal di Cecilion berhasil membunuh seorang Yam. Kita lihat Uranus. Wih, Rasi ngapain itu, Bos? Waduh, gawat ya. Di sini diginya tuh kayak seakan-akan nggak ada yang bisa ini sih ya. Kayak apa ya? Diginya nggak ada yang bisa bukain map. Jadi kayak diginya tuh kayak itu gua rasa kayak ngelantur sih tadi Rasinya itu ya. Dia berasa masih telur terus dia jalan-jalan mati lagi gitu. Itu kayak baru hidup mati lagi ya, sedih banget di situ daripada Rasi 059 di situ. Bukan permainan terbaiknya dan dia langsung mengamankan anti kuiras sepertinya buat nahan skill daripada Granger. Dan kita lihat Cassius di situ hampir mati. Ini si Diginya ngapain ya? Gue penasaran nih. Diginya tadi kenapa bisa mati itu gue bingung. Oh, di sini Rasi belum mati ya. Oke, di situ ya mati. Oh, ini Rasi tadi belum mati guys ya. Dia hidup, dia mau buka map, lihat. Iya, maju sendiri. Langsung mati guys ya. Emang kalau gitu susah guys ya. Pada saat Kajanya nggak ada, Uranusnya lagi di belakang juga, siapa yang mau bukain map? Di situ permasalahan daripada mungkin anak-anak Onyx. Kalau misalkan dari Alter Ego sendiri, dia punya Ermici, dia punya Leo Murphy yang bisa bukain map. Ya, walaupun itu istilahnya dua-duanya fighter, tapi dua-duanya keras. Dan Lord sudah mulai muncul di sini. Drian masih dengan performa Kimi terbaiknya 505, belum ada mati di sini. Dan kita bakal lihat Cecilion di sini walaupun bermain kayak 5-2-7 ya, matinya cuma 2 kali. Tapi gue belum melihat ada kayak damage yang luar biasa yang bisa ngeburst misalkan daripada seorang Tamus. Yam di sini sementara bakal mengganggu banget ya, tiap kali Murphy di hit pasti Yamnya cover, tapi kali ini Sasa melakukan tugasnya dengan baik. Di situ Kaja daripada Lord Goff yang bakal mengamankan Lord itu nggak terlihat baik banget buat Alter Ego. Dia udah coba kayak perang-perang lama. Yam di sini bakal mencoba diamankan kah? Langsung ditarik di situ. Yam bisa dibunuh. Ya, tapi di situ Ermici kita lihat berkorban untuk timnya. Masih bisa diselamatkan kita lihat. Dan Cecilionnya udah balik guys ya. Karena Cecilionnya di sini mungkin kayak daya tahan tubuhnya agak sedikit kurang guys ya. Mungkin kayak emang di era virus corona ini harus pintar-pintar menjaga daya tahan tubuh guys. Dari tadi tuh kayak setiap kali war dia tuh kayak selalu kayak istilahnya apa ya, baru setengah perang darahnya habis jadi harus pulang. Jadi kayak walaupun kayak awal-awalnya efektif, dia selalu nyalain ulti buat sambil dia kabur nembak belum sempat ngekill terus dia harus balik gitu. Jadi kayak itulah kurang efektif gitu menurut gua daripada Cecilion. Tapi kita bakal lihat ya kalau misalkan dipakai. Nah, Genius One bener kan? Dia pasti butuh Genius One karena dia mainnya spam skill gitu guys. Kita bakal lihat di sini Ermici mencoba diamankan tapi lihat ada cover daripada seorang Nana bagus banget. 2 flame shot dan cewek harus pulang lagi nih. Bentar lagi pulang lagi nih. Apakah dia bakal ngambil jungle di sini sepertinya untuk mendapatkan vitalitasnya kembali? Ya, dapat sedikit darah di situ kita lihat. Udah bisa spam skill 1 daripada seorang cewek. Ya, belum ada concentrate energi seperti yang diamankan. Oh, kita lihat cewek di situ langsung maju mencoba menghajar dengan skill 1, skill 2, skill 1, skill 2. Sasa langsung diulti sama seorang Nana. Nggak ada yang bisa bukain di situ daripada Alter Ego karena takut. Dan kita lihat di sini Alter Ego malah melakukan split push guys. Cecilionnya pulang sendirian, Kimi juga pulang. Dan di sini Mauzi memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan buff-buff yang dia mau karena dia tahu nih anak-anak Onyx tuh lagi sibuk semua di bagian bawah. Sasa akan menjadi yang pertama untuk ngebukain map. Waduh, malah ada di sana. Ini Lord Goff-nya bakal coba ditembak. Kita lihat darahnya habis. Di sini Sasa akan mencoba majuin seorang Yam. Tapi di sini ulti daripada seorang Cassius benar-benar mengganggu banget. Tiap kali mau maju, tiap kali mau inisiasi, itu bulet-bulet Nana 3 biji langsung keluar. Tung. Jadi harus kayak pergi dulu ya. Karena kalau Rasi kena itu, terus Lord Goff kena itu bakal sakit banget. Lord Goff harus kehilangan immortality-nya di situ karena emang tadi Uranus mungkin tebaknya juga salah ya. Uranus daripada Sasa bukanya langsung lompat ke sungai, dia nggak sangka ada di bus yang kecil itu guys. Mauzi di sini masih menunggu ya di bagian bawah. Karena dia tahu mungkin di sini Tamusnya bentar lagi mau digeng. Duh, cewek damage-nya udah cukup besar ya, 2000 ya, 2000. Asalkan dia dapat free hit, itu Cecilion bakal mengerikan guys ya. Tapi masalahnya dia bisa nggak dapat space itu, karena di sini istilahnya Kaja juga nggak bisa terlalu nahanin gimana, terus Digi juga nggak bisa nahanin gimana. Dia harus membutuhkan Sasa. Ya kalau misalkan tanpa adanya Sasa dia bakal susah banget. Dan kita lihat di situ maksimum charge harus mundur daripada anak-anak Alter Ego. Dan kali ini Cecilion akan bertahan untuk 2 menit ke depan tanpa adanya buff karena diambil sama Granger.
Granger daripada sama Mauzi ini benar-benar maling terus ya, kayak maling di buff birunya, maling buff merahnya, dan di sini cewek harus bermain tanpa buff. Kita bakal lihat itu kayak jalannya berat banget ya Cecilia. Langsung gitu kita lihat Yam mencoba untuk diambil skill 1 yang pas banget daripada seorang cewek, timingnya untuk menunggu Winter Truncheon. Gila, sakit loh. Lihat nih ya, sekali skill. Hilang. Nih, ada ulti gak nih? Ceweknya masih ada ulti, kita lihat Murphy akan langsung datang dari arah belakang, mencoba di skill sama Cecilion, mencoba mendapatkan lifesteal di situ daripada Cecilion, tapi kita lihat Mauzi benar-benar sabar nunggu. Langsung masuk di sini Mauzi, kita lihat apakah bakal bisa diamankan. Sasa di sini menjadi yang terdepan, terkena Molina di situ kita lihat. Harus mundur dulu. Cecilion emang sakit, tapi emang Cecilion ini squishy banget ya. Karena kayak kena apa ya? Nggak usah kena tembak sedikit deh, kayak kecipratan damage aja tuh kayak udah mau mati gitu loh guys, dari tadi kalau kita liatin. Dan di sini Kimi akan lagi-lagi mengamankan magic damage yang tentunya harus memaksa anak-anak alter ego itu untuk spam Athena Shield seperti di sini. Buff biru bakal mencoba didapatkan di situ. Sama siapa didapatkan? Sepertinya sama seorang Cassius. Ermici apakah masih bisa kabur? Sepertinya maksimum charge daripada seorang Drian tidak akan sanggup untuk ngeber seorang Ermici di situ. Karena Ermici makin lama darahnya tuh makin itu ya guys ya. Kayak makin susah berkurang pada saat dia darahnya sedikit kalau Terizla. Dan Murphy di sini masih mencoba melakukan split push. Jadi emang zaman sekarang tuh zaman edan guys ya. Tank-tanknya tuh main fighternya bisa main support. Ya, pokoknya semua orang sekarang menurut gua tim yang role-nya sempit itu bakal susah banget sekarang. Karena emang kesempatan draft itu terbuka lebar banget. Jadi kayak setiap orang harus mampu memainkan hero yang dibutuhkan pada saat dibutuhkan. Rasi di sini harus hati-hati karena dia sekali kecepret sama Granger ini bisa hilang nih ya, harus hati-hati. Uranus di sini harus daripada Sasa harus cepat-cepat datang ya. Karena tadi sebetulnya mereka istilahnya lumayan beruntung ya, tuh si Kajanya bisa maling, dan kita lihat kali ini bakal diamankan sama seorang Nana. Murphy di situ harus bisa diamankan. Ada yang mati juga di situ daripada Sasa. Sasa nggak mati guys ya. Murphy yang mati seorang diri. Dan kita bakal lihat akan ada fleeting time daripada Lord Goff yang tentunya bakal bisa membantu Kaja untuk menarik 2 kali dalam satu team fight. Sasa akan ngamanin Athena Shield juga. Cewek itemnya sudah mentok di sini. Apa aja tuh ya, dari tongkat kuning, terus bikin Lightning Truncheon, Holy Crystal, Penetration sama Genius One. Dia nggak bikin concentrate energi ya. Jadi di sini benar-benar fokus ke arah damage sama penet ya, nggak mikirin lifesteal sama sekali. Makanya kalau kalian lihat dari tadi ceweknya agak sering balik ya. Itu lifesteal-nya dapat dari mana ya? Lifesteal-nya mungkin dari item jungle, tapi gue nggak lihat dari item jungle apa. Dan kita lihat Ermici langsung kenain 4 orang di situ, tapi kita lihat akan ada ulti Digi yang benar-benar sangat membantu. Di sini cewek benar-benar kayak harus menjaga jaraknya banget, karena pada saat jaraknya kebuka itu kayak mungkin ultimate daripada Granger bakal kayak muncrat rame-rame kena, dan itu bakal kayak menyakitkan cewek gitu ya. Di sini cewek mungkin ada baiknya bikin concentrate energi sih, supaya dia tuh team fight-nya bisa lama, ya nggak sih? Soalnya kalau misalkan dia penet, dia sakit, tapi misalkan dia terlalu cepat balik. Dari tadi kayak setiap team fight darahnya setengah, kayaknya tuh regen daripada daripada skillnya tuh agak sedikit kurang. Lord Goff di situ akan bukain map. Ini Kaja itu dibikin sekeras apapun tetap aja lembut ya. Udah mulai ngantuk guys, sudah malam nih. Nah, gara-gara tadi ada game yang 34 menit tuh ya, bikin malam nih jadinya nih. Dan Yam di sini akan level 15 juga, kita lihat sudah level 15 semua sepertinya daripada kedua belah tim. Di 23 menit di situ kita lihat yang mendapatkan buff merah adalah lagi-lagi Mauzi. Damage-nya terlalu besar ke arah single target di situ daripada Mauzi. Cecilion sementara mencoba mendapatkan buff birunya tapi digangguin sama Murphy. Kita lihat Lasit didapatkan sama Yam. Ngeselin gak sih? Kayak lu tuh udah kayak mencoba, gue dapet buff biru nih, tiba-tiba hap diambil, nggak jadi dapet buff. Dan di sini Rasi harus hati-hati, sudah 05. Tapi ini Rasi udah lama nggak mati sih. Tadi setelah mati itu udah lama nggak mati nih, 05 nih. Murphy sementara kita lihat 07 di sini. Betulin posisi duduk dulu, pegel. Dan Onyx sudah mulai berkumpul di bagian atas, sementara Alter Ego melakukan hal yang berbeda. Mereka akan kumpul di bagian bawah. Di sini kalau kita lihat Onyx muncul semua nih untuk nge-push, mereka bakal melakukan split push yang lain nih. Nah, kita lihat balik di sini sepertinya hanya Drian saja yang nge-push. Kita lihat langsung teleport mencoba untuk menghalau di situ dari sisi bawah.
Tapi sepertinya Drian pengen dapetin dulu turretnya. Nah, udah oke. Udah dapat. Kita recall ya. Recall 4 orang di situ. Apakah anak-anak Onyx bakal tepat waktu? Lord Goff langsung mencoba untuk menarik, tapi kita lihat Ermici membuka ulti dengan sangat cepat ya, supaya untuk menghalau orang-orang ini bakal ditarik sama seorang Lord Goff. Di situ satu orang harus diamankan ya, daripada Cassius harus mati. Sasa bakal mencoba untuk maju. Cewek apakah bisa ngejar di sini? Karena Cecilion itu kan setiap kali yang skill itu bisa istilahnya apa ya, nambah movement speed ya. Kita bakal lihat apakah bisa ngejar atau enggak nih. Nah, kita lihat satu. Wow, Ermici jalannya juga cepat guys, nggak bisa dikejar. Dan buff biru di sini terbuka. Apakah bakal dikontes sama seorang cewek? Damage-nya sakit sebenarnya. Sakit tuh ya. Kalau sakit sih sakit damage-nya ya. Cecilion nih ya sampai ke late game. Yang penasaran gue ntar kayak team fight-nya. Ultinya tuh kayak bakal apa sih? Bakal kayak wow gitu, kayak laba lagi. Kalau lawar itu datang semua bantuin dia dapetin lifesteal yang gila-gilaan. Atau gimana gitu. Gue nggak ngeliat dari tadi lifesteal tuh lumayan kayak dari darah tinggal dikit ngisep lagi gitu, nggak kayak gitu, kayak cuma nambah dikit-dikit gitu. Setiap kali dia skill 1 nambah dikit, nambah 1 nambah dikit. Drian akan mengamankan Blood Wings ya namanya ya, untuk menambah tambahan HP sepertinya, supaya makin keras di sini daripada Kiminya, nggak gampang keculik. Dan kita lihat di situ Terizlanya diikutin sama Uranus ya, mencoba mendapatkan turret di sini daripada Drian di sisi atas, berhasil didapatkan. Dan kita lihat akan ada godlike ke arah Nana. Nana itu bisa mati. Kenapa ya Nana yang bisa mati? Maksimum charge kita lihat Onyx sudah melihat kemungkinan untuk menang di sini sepertinya ya, dengan adanya Cecilion yang mereka bisa ngezoning dengan enak. Drian juga dari jarak jauh. Ya, permasalahannya di sini mungkin Kaja ini kalau diganti bakal lebih bagus sih sejujurnya ya. Kalau Kaja ini mungkin diganti hero-hero semacam Baxia atau mungkin diganti sama siapa namanya Akai, itu gue rasa bakal lebih bagus teamfight daripada Onyx. Dan di situ kita lihat Lord Goff akan mencuri Parsha. Baru kali ini nih gue lihat ya, benar-benar kayak Kajanya efektif banget buat narik Parsha. Dan Ermici di situ bakal kena banget sakit Cecilion. Tapi kita lihat mencoba melarikan diri, ulti ke dalam. Dan ini lihat ya, Shroud. Dan di situ cewek dengan waktu 2 bulan saja latihan di Mobile Legends, mereka sudah masterin timing semua daripada hero-heronya. Dan sini kita lihat selalu kayak cewek yang bisa timing apa ya istilahnya, dari Immortality pecah, dari Winter Trancheon dia benar-benar kayak ngitung 3, 2, 1 jebret kena. Lo liat Cassius langsung habis darahnya guys ya. Bener-bener nih kayak meta jarak jauh, ceweknya juga dari jarak jauh itu bisa ngurangin banyak banget damage-nya. Ini gue penasaran berapa persen damage yang dihasilkan sama seorang cewek di sini. Mauzi di sini udah mulai nggak gitu sakit ya, ditutupin sama Sasa terus. Ulti daripada Nana dikeluarkan, Murphy harus lagi-lagi diamankan. Berapa yang dibunuh di sini Murphy? Murphy sudah mati 8 kali. Ya, sementara kita lihat mereka bakal mulai mengambil buff-nya ya daripada anak-anak Onyx, dan buff biru bakal diambil Cecilion. Drian akan ngambil buff merah, dan sepertinya habis ini mereka akan langsung inisiasi ke arah Lord mestinya. Kimi udah jalan duluan, akan dibantu sama seorang Cecilion. Wis, sekali Shroud, lu lihat berapa? 2000. Shroud 2000. Shroud 2000 kayak critical ini ya, critical clean. Shroud 2000. Kita lihat di situ Sasa akan menahan ini di dalam. Ermici mencoba untuk maju pertama kali, tapi kita lihat bakal dikasih tali, mencoba lompat kan di sini Ermici. Bakal di damage terus sama seorang cewek. Wih, kok keras banget Ermici-nya anjir. Ermici harus diamankan, legendary di situ daripada seorang cewek. 10 2 10 daripada Cecilion di sini. Damage-nya sudah mulai tidak terbendung, cukup sakit di sini walaupun tidak ada lifesteal yang dibikin, tapi benar-benar itemnya itu full penetration kalau kalian lihat ya. Ada Lightning Trancheon, ada tuh Drian akan mengamankan Holy Crystal sepertinya di sini. Ada Holy Crystal juga dari cewek, terus ada item penetration, jadi benar-benar kayak sakit banget damage-nya daripada Cecilion. Dari jarak jauh ulti dijalankan kita lihat, dan itu yang penting itu adalah memberikan efek slow. Dan kita lihat Onyx di sini akan memenangkan game kedua dan memaksa Alter Ego untuk memainkan game ketiga. Cecilion di situ luar biasa ya, pertama kali dipakai dan terbukti benar-benar bekerja gitu ya. Jadi kita bakal expect nih ntar ya di rank games bakal lihat beberapa Cecilion mulai dipakai ya. Siap-siap aja guys, momen itu bakal datang. Jadi jangan lupa tinggalin like-nya, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan gue Bas Clemens. Kita langsung masuk ke game ketiga.